Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, saya senang sekali untuk membagikan prinsip-prinsip kebenaran yang alkitabiah, biblical view, biblical perspective, dan cara kerja Allah oleh firman-Nya yang akan menolong kita semua memahami satu tema besar, yaitu kesembuhan bangsa-bangsa. Menurut seorang ahli teologi abad 20, Paul Johannes Tillich, yang seangkatan dengan Profesor Karl Barth, dia mendefinisikan keselamatan dengan kata kesembuhan. Keselamatan adalah kesembuhan, dari kata salvus, artinya sembuh. Kesembuhan dalam konteks ini adalah sebuah reunity. Apa artinya? Karena masalah manusia itu adalah separation atau keterpisahan. Sehingga manusia disembuhkan, artinya manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dan manusia yang terpisah itu dikembalikan kepada hubungan yang benar dengan Allah. Karena dosa, karena human nature, karena moral evil, itulah yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah dan mengalami berbagai-bagai penderitaan di dunia. Karena itu kesembuhan yang paling esensial menurut Tillich adalah kesembuhan dari kebiasaan manusia yang disebabkan oleh human nature atau tabiat berdosa, moral evil dalam dirinya itu, sehingga manusia itu cenderung untuk self-destructive atau bersifat menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri. Dan itu tidak hanya berdampak negatif pada manusia di bumi ini, tetapi juga berdampak pada hidup yang akan datang. Nah, salah satu dampak daripada kejahatan manusia itu adalah sakit penyakit. Sakit jiwanya, sakit tubuhnya, sakit rohaninya. Dan akibatnya adalah kematian. Tingkat kematian yang paling dahsyat bagi manusia adalah kematian spiritual. Ini adalah tingkat kematian yang paling tinggi dan lebih daripada hanya kematian fisik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tema kesembuhan bangsa-bangsa itu sangat penting. Karena manusia terancam hidupnya, itu juga karena dunia atau bumi ini juga di dalamnya mengandung masalah. Karena sudah terkutuk. Nah, sehingga menghasilkan semak duri, menghasilkan bibit-bibit penyakit di dalamnya yang tidak terkontrol, dan sehingga menggerogoti manusia yang tinggal dalamnya, dan kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Manusia dalam bahasa Ibrani sebagai Ben Adam, anak Adam, dan kata Adam itu dari kata Adamah, sehingga di dalamnya mengandung unsur tanah dan terikat dengan bumi ini, dan dia akan mati pada saatnya. Saudara aku yang kasih Tuhan, karena itu bagaimana seharusnya kita manusia merespon penderitaan yang luar biasa selama kita di dunia ini. Penderitaan yang dialami oleh manusia, direspon oleh manusia dengan cara, salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, meningkatkan pengetahuan tentang obat-obatan, meningkatkan pengetahuan dan juga teknologi, supaya dengan teknologi yang meningkat dalam bidang pelayanan kesehatan atau medis itu, dan manusia bisa ditolong. Tapi saudara yang kasih Tuhan, teknologi yang sangat tinggi itu juga
menuntut adanya biaya yang tinggi daripada pengobatan, biaya yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh semua orang, oleh semua lapisan masyarakat. Dan juga faktanya bahwa adanya kemajuan teknologi yang tinggi itu tidak menjamin manusia terbebas dari rasa sakit. Bahkan menjadikan manusia tersebut menanyakan arti hidupnya di dunia. Dan inilah yang perlu menjadi perhatian bagi kita dalam kesempatan ini. Penderitaan yang dialami oleh manusia bisa membuat manusia mempertanyakan tentang kebaikan Allah. Di manakah Allah ketika manusia menderita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, usaha-usaha manusia itu baik tetapi tidak menyelesaikan. Karena itu ada pendekatan Alkitabiah, yaitu pendekatan pastoral, sehingga manusia bisa mengalami kesembuhan secara jiwa, spiritual, secara fisik, yaitu di dalam kuasa Allah. Dan puji Tuhan, hal itu dinyatakan oleh Alkitab. Saya akan menyampaikan dalam seri kesembuhan bangsa-bangsa. Saya mau mendeklar bahwa ada kabar baik untuk kita semua umat manusia. Kabar baik itu adalah bahwa Allah mau menyembuhkan kita. Allah mau memulihkan kita. Allah memperhatikan kita. Allah mau menyelamatkan kita dengan keselamatan yang holistik, dengan kesembuhan yang seutuhnya. Dalam bahasa Inggris kata health, heal, holy, dan whole itu memiliki akar kata yang sama. Artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan supaya menjadi manusia yang seutuhnya, tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohaninya sehat, menjadi manusia yang sehat. Dan Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 yang akan kita renungkan dalam kesempatan ini, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya, behold, kata Alkitab, lihat, sesungguhnya, artinya ini adalah sebuah pewahyuan. Ini adalah sebuah revelation, sebuah penyataan yang tegas. Sesungguhnya, ini adalah kebenaran bahwa Allah akan mendatangkan kepada kita yang mendengarkan program ini kesehatan, kesembuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Dasar kesehatan, kesembuhan yang kita terima karena Allah itu baik. Rencana Allah itu adalah rencana yang baik. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah untuk membawa pemulihan yang seutuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang bagian yang pertama ini akan saya jelaskan bahwa Tuhan mau, Tuhan menghendaki, karena namanya adalah Yehova Rafa, Yahweh Rafa. Sekarang juga kita yang percaya kepada Dia akan disembuhkan. Visi ilahi dalam hidup kita yaitu visi kesembuhan, bukan visi kematian. Visi kehidupan, visi pemeliharaan, dan visi kekuatan untuk hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang karena tekanan-tekanan dari dunia ini, karena tekanan penderitaan dari berbagai hal dalam hidup ini, sehingga ketika mereka mengalami sakit, mereka menjadi putus asa dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk beriman, untuk percaya. Dan saudara yang mulai putus asa dan mulai menyerah di dalam struggling, dalam perjuangan melawan sakit penyakit, melawan kelemahan jiwa, melawan kehidupan ini, saudara, saat ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara, mari bangkitlah.
Mari menjadi sehat, mari menjadi sembuh, karena Tuhan sendiri yang mengatakan, Aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan. Aku akan memulihkan. Janji Tuhan bahwa Dia akan menyembuhkan umatnya, yaitu umat perjanjian. Kita adalah umat perjanjian yang ditebus dengan darah Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Suatu hari saya menelpon teman saya yang sedang sakit dan suaranya menjadi sangat lemah. Beberapa minggu, beberapa bulan yang sebelumnya saya menemui dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang sangat gagah dan perkasa. Tapi tiba-tiba penyakit menyerang dirinya dan dia menjadi lemah. Saudara kasih Tuhan, ketika saya mendengarnya dan kemudian timbul iba dan belas kasihan, dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mendoakannya supaya dia mengalami kesehatan dan kesembuhan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kalau seseorang memiliki iman, kalau seseorang memiliki gairah untuk hidup dan tidak menyerah dengan penderitaannya, maka janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi juga dalam kedaulatan Tuhan, saudara, kadangkala ada orang yang setelah sakit kemudian dia menyerah dan dia katakan, ini waktu saya yang sudah dekat. Saudara pun kasih Tuhan, apakah kemudian firman Tuhan ini dibatalkan? Tidak. Kalau kita lihat dalam konteksnya yang lebih luas, saudara, sebenarnya ketika berbicara tentang kesembuhan bagi bangsa, Nabi Yeremia, saudara yang kasih Tuhan, adalah nabi yang memperjuangkan bangsanya supaya mengalami keselamatan, bangsanya supaya mengalami kesembuhan, bangsanya supaya mengalami pemulihan. Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, dia meratap, dan meratap. Dia adalah nabi yang meratap, nabi peratap dan nabi menangis. Dan khotbahnya selama puluhan tahun tidak didengarkan. Dan banyak orang yang kemudian jatuh dalam penghakiman Allah dan kemudian dibuang ke dalam pembuangan di Babel. No hope, tidak ada harapan. Karena apa? Tidak ada pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dosa bangsa Israel pada waktu itu yang menyebabkan mereka menderita pada akhirnya? Karena mereka yang pertama menyembah berhala, ada ilah-ilah di hati mereka. Sesembahan-sesembahan yang bukan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka lebih mencintai dunia, mencintai kekayaan, mencintai kekuasaan. Mereka lebih mencintai dunia ini dan segala hal yang menarik mereka menjadi tenggelam. Dan saudara, jatuh di dalam hukuman. Mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak nabi Tuhan, mereka melanggar hukum Taurat, dan mereka melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan itu menyebabkan dosa bagi seluruh bangsa. Dan Nabi Yeremia, saudaraku yang kasih Tuhan, dia memberitakan meskipun mereka sakit sebagai bangsa, meskipun mereka menderita sebagai bangsa, tetapi masih ada pengharapan. There is a hope. Di sana masih ada pengharapan. Sehingga firman Tuhan ketika disampaikan, sebenarnya disampaikan kepada bangsa yang secara kenyataannya sudah tidak memiliki pengharapan. Tetapi pengharapan itu muncul tiba-tiba melalui mulut hamba Tuhan, Nabi Yeremia. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada umat Tuhan kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, healing for the nation.
Karena Tuhan memang mau menyembuhkan orang-orang yang menderita. Saudara, apakah hari-hari ini saudara mengalami sakit di dalam tubuh saudara, di dalam jiwa saudara, dan sakit dalam rohani saudara? Sakit tubuh saudara datang ke dokter dan kemudian minum obat. Dan saudara akan ditolong oleh obat-obatan yang adalah berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang disediakan. Pelayanan-pelayanan yang ada saudara manfaatkan supaya tubuh saudara menjadi sehat kembali. Kalau saudara mengalami sakit jiwa, datanglah kepada Tuhan dalam pengakuan. Kalau jiwa saudara mengalami kegelapan, datanglah kepada Tuhan karena Tuhan akan menerangi jiwamu. Saya mendoakan seorang yang sakit jiwa dan dia dipulihkan jiwanya. Dia percaya Yesus dan dibaptis. Dan dia menjadi orang yang percaya. Ada seorang pemuda yang datang ke gereja. Ada seorang pemudi yang datang ke gereja yang sebelumnya mengalami sakit jiwa. Dan sekarang dalam proses pemulihan. Kesembuhan bagi jiwa kadangkala memerlukan waktu, memerlukan perawatan yang terus-menerus. Ketika seorang mengalami penderitaan dalam jiwanya, saudara, bisa lebih susah disembuhkan daripada tubuhnya yang kelihatan, karena jiwa tidak kelihatan. Dan saudara, penyakit yang melanda jiwa, manusia, itu bisa menyebabkan juga penyakit fisik dalam tubuhnya. Saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara yang mengalami sakit jiwa saudara. Dan kalau saudara bermuatan beban berat, muatan dosa, datanglah di kaki Yesus, di bawah salib Yesus, dan akuilah dosa-dosamu. Dan Tuhan mau mengampunimu, mau memulihkanmu. Dan saudara, inilah kabar baik bagi saudara, bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, bagian kedua dalam Yeremia 33 ayat 6 ini janji Tuhan, sesungguhnya aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa Dia menyatakan dirinya sebagai Yehova Rafa, tapi dalam ayat ini Dia juga menyatakan dirinya sebagai Yehova Shalom. Dia adalah sumber damai sejahtera. Shalom itu artinya damai, perdamaian, keselamatan, kesejahteraan. Shalom itu artinya sehat secara fisik, mental, emosional, spiritual. Shalom itu artinya adil secara sosial dan equal, setara dan tidak rasis. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan membawa salum dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kehidupan dalam dunia ini digambarkan seperti gelombang. Kita hidup seperti perahu yang di tengah gelombang, artinya tidak menentu, tidak tenang, penuh kekacauan. Tetapi Tuhan yang adalah Salum itu, Shar Salum, Prince of Peace itu datang. Saudara, Tuhan membawa damai. Ketika hidup kita tidak menentu dan terombang-ambing, percayalah bahwa masih ada tongkat gembala. Masih ada tuntunan gembala, masih ada pimpinan gembala. Dan gembala kita, Tuhan Yesus, datang untuk menyerahkan nyawa bagi kita. Dia datang untuk memberi hidup bagi kita. Dia datang untuk memberi tuntunan bagi kita, memberi kedamaian bagi kita. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah dinamika dunia yang tidak menentu, gembala yang baik memberikan ketenangan kepada saudara. Kalau hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang sangat kacau balau dan tidak menentu, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber kedamaian, sumber kesejahteraan.
Ada seorang yang datang dan minta didoakan karena masalah berat secara keuangan dan ekonomi. Dan dia berlutut di hadapan pendeta. Dan kemudian kami mendoakan dengan teman pendeta yang lain. Tumpangkan tangan ke dia. Dan dia mengalami mukjizat, saudara. Bagaimana Tuhan memelihara ekonominya dia. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan keluarganya yang hampir cerai-berai dan berantakan. Tuhan memulihkan ekonominya, memulihkan keluarganya, dan memberikan ketenangan, memberikan damai, memberikan peace, memberikan shalom. Saudaraku yang kasih Tuhan, terima kedamaian dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera. Saudara, kabar baik hari ini yang saya sampaikan, bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara sepenuhnya. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Shalom. Dia akan memberikan pemeliharaan yang utuh. Dan Shalom itu saudara terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima Shalom, terima kesembuhan, terima pemeliharaan yang ajaib. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kuasa kebangkitannya memberikan iman kepadamu. Bangkitlah, hiduplah, dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.